Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'dal ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Baituna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Abdullah bin Idrus Al-Jufri beserta keluarga, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Leksi, begitu pula Ustadz Iskandar, Ustadz Lutfi, Ustadz Wildan dan lain-lainnya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini bersama-sama kita akan merenungkan Asma'ullahil Husna yang Allah Subhanahu wa taala jadikan nama-nama ini sebagai wasilah bagi kita untuk mengenal beliau. Dengan kita mengenal beliau, maka keimanan kita betul-betul apa? Akan tumbuh atas dasar ma'rifat yang mendalam. Karena apa artinya kita mengenal satu ajaran, satu tuntunan tanpa kita mengenal ya, siapa yang memberikan tuntunan dan pengajaran tersebut. Begitu kita mengetahui bahwasannya yang menuntun dan membimbing kita adalah pencipta kita yang menciptakan seluruh alam raya dan isinya. Keberadaan yang merupakan asal dari seluruh keberadaan. Begitu pula asal dari segala keindahan, kecantikan, kebesaran dan keagungan. Seluruh sifat-sifat yang mulia dan agung adalah miliknya. Sedangkan kecantikan, keindahan yang ada pada makhluknya merupakan karunia dan anugerah daripadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayang terhadap hambanya, memperkenalkan kita kepadanya melalui nama-nama yang begitu indah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penuntun jalan bagi kita semua. Kita mulai dengan ayat-ayat yang terdapat dalam suratul Hasyr. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Ayat ini dimulai dengan kata pengganti. Kata pengganti untuk orang yang keberapa? Orang yang ketiga. Tapi yang dibicarakan di sini bukan orang, bukan makhluknya. Tapi yang dibicarakan di sini adalah yang dirindukan, yang dicari dan dinambahkan oleh setiap makhluk. Karena tidak ada satupun makhluk kecuali meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kehadirannya,
Cuma mereka tidak mampu untuk apa? Untuk menggambarkannya, membayangkan dan menghayalkannya. Begitu pula dengan ilmu yang ada pada mereka, mustahil bagi mereka untuk dapat apa? Mengenali Allah hanya dengan bantuan ilmu semata. Oleh karena itu, ayat ini dimulai dengan kata pengganti terlebih dahulu untuk menerangkan yang selama ini kalian rindukan, yang selama ini kalian cari, yang selama ini kalian ingin kenal adalah Allah. Nah, untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya, Allah menerangkan melalui namanya satu demi satu ya, yang menerangkan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan biasanya kata pengganti itu disebutkan setelah apa? Setelah sebelumnya ada apa? Ada seorang yang disebutkan. Contohnya umpamanya Ja'a Muhammad. Datang seorang bernama Muhammad. Baru setelah itu kita gunakan kata pengganti. Dan dia katakan ciri-cirinya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kalau pada ayat ini dimulai dengan kata pengganti ya, untuk menunjuk kepada apa? Kepada apa yang terdapat dalam hati manusia. Yang bertanya-tanya siapa Tuhannya? Karena mereka masing-masing menghayalkan, membayangkan dalam benak mereka sosok Tuhan ya, yang mereka rindukan dan mereka cari, akhirnya terjadi kerancuan. Terjadi berbagai macam kerancuan hingga melahirkan gambaran-gambaran Tuhan yang bermacam-macam, yang kebanyakannya bersumber dari apa? Khayalan dan imajinasi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan huwallahu la ilaha illallah. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang tiada ilah, tiada Tuhan selain daripadanya. Begitu pula suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Huwa di sini menunjuk kepada apa yang ditanyakan oleh umumnya manusia, begitu pula oleh beberapa orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi qul, katakan wahai Rasulullah, huwallahu ahad. Allah yang kalian tanyakan ya, Dia adalah Allah yang ahad. Allah yang ahad bukan hanya menunjuk kepada apa? Arti satu, tapi juga menunjuk kepada apa? Satu yang berbeda dengan yang lain. Karena kata ahad beda dengan wahid. Kalau wahid bisa meningkat menjadi dua, tapi kalau ahad menunjuk kepada yang satu yang berbeda dengan lainnya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. La ilaha illahu sama dengan apa? Nama Allah Al-Ahad. Di sini hadirin sekalian menerangkan kepada kita asal usul alam raya termasuk diri kita semua dan seluruh keberadaan selainnya berasal, berawal dan kembali kepadanya. Maka lahirlah yang dinamakan pandangan tauhid alam semesta. Pandangan tauhid alam semesta. Dari pandangan tauhid alam semesta ini ya, yang mengembalikan seluruh keberadaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya hadirin sekalian, di saat kita memahami kemudian meningkat menuju keimanan, maka mengharuskan kita sebagai makhluk yang berasal daripadanya, yang bergantung dalam hidup kita kepadanya dan kita akan kembali kepadanya, dengan sendirinya kita wajib hadirin sekalian dalam segala hal kita kembali kepadanya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menerangkan alimul ghaibi wasyahadah. Dia adalah keberadaan yang mengetahui segala apa yang gaib. Wasyahadah demikian pula apa? Yang hadir ya, yang nyata. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang lepas dan luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi keberadaan yang esa, yang ahad tersebut, yang merupakan asal dari seluruh keberadaan, dia mengetahui segala yang gaib dan segala yang nyata. Dengan sendirinya hadirin sekalian, kita semua terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bisikan hati kita. Bukan hanya kita yang di Indonesia, bukan hanya saudara-saudara kita yang terdapat di Timur Tengah, bukan pula yang terdapat di Eropa maupun di Amerika atau di Amerika Latin ataupun di benua Australia, tapi seluruh keberadaan di alam raya ini terbuka ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang tertutup. Berarti semua dalam apa? Semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi kita, sentuhan yang betul-betul lembut. Huwar Rahmanur Rahim. Jangan kalian takut, ya. Jangan kalian khawatir terhadap Allah akan berbuat aniaya terhadap kalian. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah keberadaan yang benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di saat kita mendengarkan ayat demi ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya hadirin sekalian, ini memberikan pemahaman yang amat indah, memberikan juga harapan. Lalu sekarang kita beralih dari pemahaman menuju keimanan. Sebagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan asal dari seluruh keberadaan yang terdapat di alam raya ini, sedangkan dia tidak berasal dan berawal dari sesuatu. Segala sesuatu bergantung kepadanya, sedangkan dia tidak butuh dan bergantung kepada sesuatu. Sebagaimana firman Allah, wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Dengan sendirinya sebagai seorang hamba yang merupakan makhluk yang diciptakan, yang menerima berbagai macam nikmat karunia yang tak terhingga, bukan hanya sekedar memahami, meyakini ini, tapi juga mengimaninya. Maka hidup kita harus disesuaikan dengan apa? Dengan wawasan tadi, sikap kita di hadapan Allah Tuhan yang Maha Esa. Dengan sendirinya kita tidak akan menyembah selainnya, tidak akan mempersekutukan Allah dengan selainnya. Dia mengetahui semua yang terjadi di alam raya, termasuk mengetahui rahasia kita yang sehalus-halusnya, sekecil-kecilnya. Maka dengan kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan betul-betul apa? Berhadapan dengan Allah yang mendengar, yang melihat, yang menyaksikan tentang diri kita sampai pada hal yang sekecil-kecilnya. Maka pada saat seorang hamba berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa antara dirinya dengan Allah terdapat hijab atau Allah tidak memperhatikan dirinya. Karena Allah akan terus menghadapkan wajahnya kepada hamba yang selalu menghadapkan wajahnya kepada Allah. Allah tidak akan berpaling dari hambanya kecuali di saat si hamba yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Allahu yuqbilu ala abdi, Allah akan menghadapkan wajahnya ke hadapan hambanya malam yaltafit, kecuali kalau dia menoleh. Jadi sebetulnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang sering meninggalkan Allah. Allah tidak pernah melupakan kita, tapi sering di saat kita merasa kuat, merasa cukup, merasa mampu, ya, kita melupakan Allah. Baru pada saat kita terjepit, tidak berdaya, kita kembali memanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernah enggak Allah mengatakan pada ibu, kenapa baru sekarang kamu datang? Kemana perginya kemarin? Pernah enggak ibu-ibu sekalian? Atau bapak-bapak? Sebaliknya Allah menyampaikan kabar gembira kepada kita. Qul ya ibadi yalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai Rasulullah, sampaikan salam buat hamba-hambaku yang telah melampaui batas, tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. La taqnatu bir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Pada saat Bapak Ibu mendengarkan kabar gembira yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulnya melalui ayat-ayat Alkitab, lalu kita mendengarkan dua nama Allah, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Bapak Ibu saya yakin ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin mendapatkan belayan kasih sayang dari Allah. Lalu kita bertanya, apakah cuma kita saja yang menginginkan ampunan dan rahmat? Apakah saudara-saudara kita juga yang lain tidak? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di saat kita memahami, meyakini bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah juga amat mencintai orang yang suka memberikan ampunan dan rahmat pada hamba-hambanya. Jadi baru kita mengimani nama tadi kalau kita menyesuaikan diri kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim. Saya bawakan buat Bapak Ibu sebuah cerita. Cerita ini berasal dari Al-Quran, bukan berasal dari luar Al-Quran. Karena kalau dari luar Al-Quran bisa aja merupakan dongeng Israilnya. Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekembalinya dari satu peperangan, ya, karena beliau tertinggal, ya, dari apa? Kafilah yang tadinya sedang beristirahat, istri Nabi ditempatkan di atas tandu di atas onta. Jadi tandu di atas onta. Dan sahabat yang laki-laki tidak melihat istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah turun ayat hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka istri Nabi terhijab dari sahabat-sahabatnya. Nah, kebetulan ketika sedang beristirahat, istri Nabi menjauh, ya, dari tempat berkumpulnya, ya, para sahabat keluar dari tandunya untuk melaksanakan hajatnya. Subhanallah, waktu dia akan kembali ternyata kalungnya hilang. Dia mencari-cari kalungnya. Waktu dia kembali ke tempat asalnya ternyata kafilah sudah jalan. Akhirnya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha duduk di tempat kafilah tadi berkemah dengan harapan di saat mereka menjumpai dalam tandu tidak terdapat seseorang, mereka akan kembali. Subhanallah, ternyata tidak lama kemudian muncul seorang sedang apa? Menunggang onta. Dia merupakan salah satu sahabat yang tertinggal ternyata, yang bernama Sofwan ibnu Mu'attal. Begitu dia mendekat, dia menjumpai Sayyidah Aisyah pernah dilihat sebelum ayat hijab. Langsung dia palingkan wajahnya, dia perintahkan sang onta untuk menekukkan dia punya lutut, lalu Sayyidah Aisyah naik ke onta. Sedangkan dia tidak menoleh memandang pada Sayyidah Aisyah. Dia berjalan menyusul apa? Kafilah di depan. Akhirnya begitu berhasil menyusul kafilah di depan, orang-orang munafik yang hatinya sakit, ya, selalu mendahulukan kecurigaan, ya, hal-hal yang tidak baik di hati mereka sebagaimana watak mereka. Kalau orang wataknya culas, dia akan anggap semua orang culas. Betul enggak? Kalau seorang tidak jujur khianat, dia akan anggap semua orang khianat. Tapi kalau orang tulus dan lugu, dianggap semua orang sama dengan dirinya. Betul enggak Ibu sekalian? Nah, begitu Safwan bin Mu'attal menggiring onta Sayyidah Aisyah di atas onta, Abdullah bin Ubay bin Salul berbicara, ada apa antara Safwan dan Aisyah? Dia mulai ucapan tersebut dengan menunjukkan kecurigaan. Subhanallah, gara-gara omongan ini akhirnya mulai kasak kusuk di antara para sahabat. Dari satu api kecil sampai ke telinga yang kedua, ketiga menjadi besar. Akhirnya mulai muncul kesan bahwa Sayyidah Aisyah ada main dengan Safwan ibnu Mu'attal. Subhanallah, yang terlibat di sini bukan hanya sahabat kecil, bukan hanya orang munafik, bahkan yang ikut dalam peperangan Badar. Bahkan yang lebih unik lagi, sepupu Abu Bakar. Sepupunya Abu Bakar. Berarti kan apa? Masih pamannya Aisyah terlibat.
Dan orang-orang yang ikut hijrah di jalan Allah juga sebahagian terlibat, sampai penyair Nabi Hasan bin Thabit terlibat. Akhirnya sampai di Madinah, berita tersebut menjadi heboh. Nabi tidak percaya terhadap ucapan dan omongan seperti ini, tapi menimbulkan keresahan di kota Madinah. Sampai pada akhirnya, saya tidak ceritakan panjang lebar karena bukan dalam rangka menceritakan kisah secara detail. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya dalam surat An-Nur yang menjelaskan kebersihan Sayyidah Aisyah dari tuduhan tersebut. Al-khabithatu lil-khabithina wal-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Begitu juga al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah bersihkan Sayyidah Aisyah dari tuduhan tersebut. Setelah usai hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah dengan nama Allah tidak akan lagi memberikan bantuan sebagaimana yang biasa diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam memfitnah putrinya. Karena fitnah ini keji, bagaimana orang tua enggak malu kalau anaknya dituduh berbuat serong, apalagi apa? Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlangsung sampai 1 bulan, hari sekali menjadi buah bibir. Akhirnya Mistah, ponakan sepupunya Abu Bakar dan sekian banyak sahabat diputuskan dari bantuan Abu Bakar. Nah, di sini kita ingin bertanya pada Bapak Ibu, kira-kira pantas nggak kalau Abu Bakar berbuat seperti ini? Pantas nggak? Mungkin kalau seandainya terjadi pada ibu dan bapak, seumur hidup tidak akan kenal pada orang tersebut yang mempermalukan putri bapak, apalagi di hadapan Rasulullah SAW. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Abu Bakar agar memberikan maaf dengan janji ampunan dari Allah. Wala ya'tali, di surat An-Nur juga, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirin wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaknya orang-orang yang diberikan kelebihan keutamaan oleh Allah, jangan mereka bersumpah untuk tidak lagi membantu kerabat mereka, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Berikan maaf dan lupakan. Apa kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala? Begitu ayat ini turun, Abu Bakar langsung hadirin sekalian bertaubat, membayar kafarah sumpahnya, dan dia kembali memberikan bantuan kepada orang-orang yang pernah memfitnah putrinya, bahkan menambahkan dari apa yang pernah diberikan sebelum. Karena apa? Karena mendapatkan tawaran ampunan Allah. Apa tidak ingin Bapak Ibu mendapatkan tawaran ampunan dari Allah? Ada saya punya teman sedang di musola. Rupanya dia nepuk seorang, yang ditepuk langsung tangannya diayun hadirin sekalian, kena dia punya dagu, jatuh. Yang dipukul ini orang yang punya pengaruh. Yang punya pengaruh. Dia merasa malu yang luar biasa, dipukul, yang mukul orang tua lagi. Akhirnya dia sakit hati. Dia laporkan ke polisi, orang ini dimasukkan dalam penjara. Dimasukkan dalam penjara. Dia sakit hati yang luar biasa dan dia merasa dipermalukan. Akhirnya orang-orang bingung berhadapan dengan apa? Kasus ini. Mereka tahu bahwa yang dipukul paling tidak merasakan rasa malu. Tapi yang memukul ini orang tua, yang matanya pun sudah rabun. Tapi punya kebiasaan, kalau dicolek, mukul. Akhirnya orang-orang bertanya bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kebetulan saya kenal baik sama sama yang dipukul ini. Saya coba mau datang sama dia. Saya datang ke rumahnya,
Kemudian kita ingatkan dirinya untuk kembali pada Allah, apalagi di usia tua. Dia butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu berikan ampunan kepada saudara kamu, yakin kamu akan terima ampunan dari Allah. Lalu saya bacakan kisah yang Allah ceritakan mengenai apa? Abu Bakar yang putrinya difitnah. Ternyata dia berikan maaf. Dia berikan maaf. Ustaz, saya berikan maaf ya. Saya ikhlaskan, tapi untuk melepas dia kembali, saya mesti keluar uang lagi. Kan polisi masuk keluar juga keluar. Saya bilang nggak jadi masalah, yang penting kamu cabut gugatan kamu ya supaya dia bisa keluar. Alhamdulillah dia keluar. Dia keluar karena apa? Bukan karena saya. Karena harapan dan janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau seandainya membiasakan diri memberikan maaf ampunan, sebesar apapun kesalahan orang terhadap kita, di samping hati akan tenang, bersih dari kebencian, Allah janjikan ampunan atas dosa-dosa kita yang lalu yang pernah kita lakukan. Nah, kalau kita mau berhitung bersama Allah, selamat apa tidak? Coba hitung kebaikan kita, amal kita dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Nah, kalau kita mengimani bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka ampunilah orang-orang yang berbuat kesalahan pada kita. Sayangi dan bantu mereka. Oleh karena itu, ketika satu hari seorang pembantu pelayan dari Imam Ali Zainul Abidin alaihi salatu wassalam sedang membakar daging menggunakan apa? Menggunakan besi. Di negara Arab bukan menggunakan bambu, menggunakan apa? Besi. Selesai, dia tergesa-gesa untuk membawanya ke hadapan tuannya sedang terima tamu. Ternyata jamuan berubah menjadi kesedihan, dia tersandung, besi tersebut kena anaknya Imam Ali Zainal Abidin. Meninggal dunia. Nah, kita ingin lihat bagaimana sikap orang yang mulia, perbedaannya dengan sikap orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Begitu Imam Ali melihat anaknya yang kecil meninggal dunia, si pelayan dengan tubuh gemetar membaca firman Allah, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mereka-mereka yang menahan marah mereka, setelah itu memberikan maaf terhadap orang-orang yang berbuat salah dan memberikan apa? Kebaikan terhadap orang yang berbuat keburukan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Begitu dia mendengarkan ayat ini, langsung dia mengatakan kadhamtu ghaibi, saya tahan marah saya. Wa afautu anka, saya maafkan kamu. Wa anta hurrun liwajhillah, dan kamu saya merdekakan karena mengharapkan ridha Allah. Kalau pohon yang penuh dengan buah kebaikan, ibu lempar dengan batu, dia melemparkan batu apa buah? Tapi kalau comberan, tempat yang kotor, kita lempar batu, cipratannya apa? Jadi kalau orang yang baik, yang mulia, di saat kita perlakukan mereka dengan buruk, kita akan terima kebaikan mereka. Tapi kalau orang-orang yang buruk dan hina, jangankan kita berbuat buruk, berbuat baik saja, jawabannya apa? Keburukan. Pepatah Arab mengatakan, idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal laima tamarrada. Kalau orang yang kamu muliakan, orang-orang mulia yang jiwanya luhur, kamu akan tawan hatinya. Dia akan mengingat kebaikan kamu. Tapi kalau orang rendah dan hina kamu berikan kebaikan, dia menganggap apa? Memang pantas kamu berikan setoran buat saya. Pantas kamu lakukan hal ini terhadap saya. Beda enggak? Oleh karena itu, orang-orang yang mengenal, yang memahami, menghayati dan mengimani Asmaul Husna, sikap perbuatannya selalu diilhami oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang penuh keindahan. Huwallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah. Maka di hadapan alimul ghaib, walaupun tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar, dia betul-betul penuh rasa khawatir, malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwar Rahmanur Rahim, dan dialah
Allah keberadaan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu selalu Nabi kita mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi sayangi yang di bumi, yang di langit niscaya akan mengasihi menyayangi kalian. Ini automatically. Man la yarham la yurham. Yang tidak memiliki rasa rahmat akan jauh dari rahmat Allah. Kemudian innallaha yarhamu min ibadihi ruhama. Allah mengasihi menyayangi hamba-hambanya yang pengasih dan penyayang. Kalau Bapak Ibu tersentuh hatinya menyaksikan orang yang sedang berduka, bersedih, atau orang yang membutuhkan bantuan, lalu kita datang mengulurkan tangan kita memberikan bantuan kepada orang tersebut, berarti dalam jiwa Ibu terdapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan membuka pintu rahmat. Tapi kalau kita tidak peduli, hati kita keras, bahkan kita merasa apa? Tidak nyaman. Di saat orang tersebut meminta bantuan kepada kita, berarti dalam jiwa kita tidak ada tempat bagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu agama ini baru menjadi indah kalau diresapi, dihayati dan diimani. Bukan hanya difahami, diimani artinya kita praktekkan ya, dengan penuh betul-betul ketulusan dan keamanan, baru terasa indah. Tapi kalau agama sudah berubah menjadi perdebatan, pertentangan di seputar furu' dan fikih, apalagi ulama melibatkan rakyat di bawah, membagi mereka pada kelompok-kelompok dan golongan, agama berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan. Di saat orang bekerja sama, saling membantu, saling menolong, kita asyik sibuk dalam persoalan-persoalan semacam ini. Lalu kembali Allah mengulangi, huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Bila Bapak Ibu memahami, meresapi nama-nama berikut ini, sudah menjadi bekal yang sebaik-baiknya kita untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah kembali mengulangi nama-namanya, Allah kembali menekankan huwallah, dialah Allah alladzi la ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya. Al-Malik, Al-Quddus, dialah raja di raja. Seluruh penguasa di bumi ini, di alam raya ini, semuanya berkuasa atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, qulillahumma malikal mulk. Katakan, Allahumma, ya Allah, engkau adalah raja di raja. Tu'til mulka man tasya. Engkau menganugerahkan kekuasaan bagi siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau juga mengambil dan merampas dari siapa orang-orang yang kamu kehendaki. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Begitu juga engkau memuliakan siapa orang yang kamu kehendaki dan menghinakan, merendahkan siapa orang yang kamu kehendaki. Biyadihil mulk, dalam genggaman kekuasaanmu seluruh kekuasaan, innaka ala kulli syai'in qadir. Sebagian orang mengatakan kalau memang Allah memuliakan siapa yang dikehendaki, merendahkan siapa yang dikehendaki, berarti manusia tidak punya pilihan. Salah. Allah menerangkan pada kita, orang kalau ingin mendapatkan kemuliaan tidak dapat keluar dari aturan dan hukum Allah. Bila dia memuliakan Allah, mengagungkan Allah, berbuat kebaikan terhadap sesama manusia, berarti dia berjalan di atas jalan yang akan mengantarkan dirinya menuju kemuliaan. Tapi kalau dia ingkar, sombong di hadapan Allah, melakukan kezaliman, melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah, maka dia tidak akan lepas dari sunnatullah dan hukumnya. Allah akan hinakan dirinya. Jadi maksud dari ayat ini menjelaskan semua dalam genggam, dalam kendali dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kemuliaan, ikuti petunjuk Allah. Kalau kalian tidak mengikuti petunjuknya, di dunia kalian akan hina, begitu pula di hari akhirat nanti. Jadi pilihan kembali kepada kita. Kalau Allah tidak tegaskan hal ini, orang beranggapan kalau Allah nggak berikan kemuliaan, dia bisa pergi kepada yang lain.
Kalau dia dihinakan oleh Allah, dia bisa datang kepada orang lain atau pada Tuhan yang lain untuk mengangkat dirinya. Allah tegaskan tidak, dialah raja di raja. Dia yang memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendaki bila orang tersebut memenuhi syarat. Dan Allah merampas dari siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah juga memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan menghinakan siapa orang-orang yang Allah kehendaki. Berkaitan dengan kekuasaan, orang bertanya kenapa orang-orang Islam yang mayoritas beriman pada Allah kok mereka kalah dari orang-orang kafir. Orang-orang kafirnya berkuasa, orang-orang kafirnya menguasai juga ekonominya, betul enggak? Menguasai juga kebijakan-kebijakan dalam keputusan negara, ya. Dalam menetapkan undang-undang, kenapa Allah tidak berpihak kepada orang Islam? Jawabannya, karena orang Islami tidak pernah menghargai Allah. Orang Islami tidak pernah mendengarkan pesan-pesan Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala biarkan orang-orang di luar Islam merendahkan, menghinakan mereka sampai mereka bertaubat kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah tidak akan memuliakan kita hanya dengan sekedar kita sebagai orang Islam, kecuali kalau kita bekerja, beramal sesuai dengan apa? In tansurullah yansurkum. Kalau yang kalian perjuangkan Allah, Allah akan bela kalian. Tapi kalau kalian perjuangkan kepentingan kalian, nafsu kalian mengatasnamakan agama Allah, Allah tidak akan pernah sama sekali mendukung kalian. Umat Islam pada masa Nabi, setelah masa Nabi mencapai puncak kemuliaan karena mereka ikut petunjuk Allah. Tapi begitu mereka meninggalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali ke dalam kejahiliahan, maka Allah angkat pemimpin-pemimpin juga apa? Yang sesuai dengan mereka. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kepribadian kalian, Allah akan angkat pemimpin-pemimpin kalian. Jadi pemimpin yang memimpin negeri kita dari masa ke masa, kita gak bicara masalah politik, itu disesuaikan Allah dengan kepribadian dari bangsa kita. Kenapa? Karena pemimpin itu lahir dari rahim rakyat. Kalau rakyatnya beriman bertakwa pada Allah, Allah akan angkat pemimpin yang beriman bertakwa pada Allah. Tapi kalau rakyatnya suka main uang, rakyatnya suka main berkhianat terhadap Allah, tidak menghargai kebesaran keagungan Allah, maka dari rahim rakyat seperti ini akan lahir pemimpin yang sesuai dengan kepribadian mereka. Jadi jangan pernah kita menyalahkan Allah, tapi mari kita kembali kepada diri kita. Kenapa semua ini terjadi? Allah tidak pernah berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya. Al-Malik, di saat kita mengetahui bahwa dialah satu-satunya raja di raja yang memerintah dan berkuasa, dengan sendirinya hadirin sekalian, kalau kita beriman kepada Allah, beriman dengan nama ini, maka kita akan tunduk kepada Allah. Kita akan mengikuti aturan-aturan, hukum-hukum yang datang dari Allah. Tapi ternyata banyak orang Islam di saat diajak kembali kepada Allah mengikuti hukumnya, dia mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam. Ini jawabannya masuk di akal enggak? Yang menciptakan Indonesia siapa? Yang menciptakan kita, menempatkan di Indonesia siapa hadirin sekalian? Yang menumbuhkan nikmat-nikmat karunia-Nya siapa? Jadi dengan gampang untuk mengelak dari hukum Allah, Indonesia bukan negara Islam. Saya tanya, kamu ciptaan Allah bukan? Semua mengakui bahwa Allah Tuhannya, tapi tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai apa? Sebagai Al-Malik, satu-satunya raja yang memerintah, yang mengatur dan memelihara. Dia ingin dapat rahmat dari Allah, tapi menolak untuk ikut aturan dan petunjuk Allah. Yang heran, kalau ada orang yang mengkritik yang tidak benar, menegur mereka-mereka yang berbuat salah di tengah-tengah pemerintahan, jawaban mereka apa? Keluar dari aturan hukum atau mengajak mereka kembali pada Allah. Mereka bilang ini tidak sesuai dengan apa? Dengan aturan. Bahkan terkadang mereka dijebloskan dalam penjara karena mereka anggap tidak sesuai dengan aturan negara. Mereka ingin aturan negara dihormati, tapi aturan Allah yang menciptakan mereka tidak dihargai sama sekali. Jangan jauh-jauh. Kalau orang parkir bukan di tempat parkiran, dia stop di tempat yang dilarang untuk stop, ditindak enggak? Tapi kalau hukum Allah diingkari, diinjak-injak, kira-kira hadirin sekalian ada enggak yang tampil ke depan untuk menghukum orang tersebut?
Tapi jangan kita anggap Allah berdiam. Allah tidak pernah berdiam. Allah mengulur, memberikan kesempatan, tapi tidak pernah mengabaikan dan mendiam. Jadi begitu seorang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedudukannya sebagai Al-Malik yang memerintah di langit maupun di bumi, Allah kembalikan pada kita. Kalau kita mau tunduk pada Allah, Allah akan angkat dan muliakan kita. Kalau kita menolak, Allah akan biarkan dalam kehidupan dunia kita mengakhiri hidup kita, pada akhirnya kita akan menerima hukuman sesuai dengan perbuatan kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul dan hidup mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak beriman, kami akan biarkan dia menempuh jalannya, tapi pada akhirnya kami akan jerumuskan dirinya ke dalam api neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi pada saat ini kita diberikan kebebasan, bukan kebebasan tanpa pertanggungjawaban, kebebasan dengan pertanggungjawaban seluruh sikap kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita sering membaca Asmaul Husna di mana-mana tempat, tapi tidak kita resapi, hayati, dan kita imani. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik. Lalu untuk menepis anggapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbuat aniaya seperti raja-raja yang berkuasa, Al-Quddus. Allah tambahkan dengan namanya Al-Quddus. Dia raja penguasa yang absolut dan mutlak di alam raya. Tapi dia merupakan Raja yang maha kudus, yang maha suci, yang tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apalagi menganiaya hambanya. Dari kata Al-Qudus atau nama Al-Qudus ini, kita bisa betul-betul meresapi hadirin sekalian kesucian Allah sebagaimana yang sering kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Bukan hanya Al-Malik, Al-Qudus, bahkan dia As-Salam. Dia hadirin sekalian yang menganugerahkan keselamatan. Dengan nama As-Salam yang menyatu dengan dirinya, berarti dia tidak menyukai hal-hal yang sifatnya merusak. Baik merusak di tengah-tengah kehidupan alam semesta ini, lingkungan hidupnya, merusak di tengah-tengah kehidupan manusianya. Semua jenis kerusakan merupakan hal yang dibenci oleh Allah karena bertentangan dengan namanya As-Salam. Mungkin orang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan orang yang beriman berperang? Berperang untuk menghentikan kezaliman, bukan untuk memulai kezaliman, bukan untuk ekspansi kekuasaan atau menguasai sumber-sumber daya kekayaan alam, tapi menghentikan kezaliman. Dan dalam Islam tidak dibenarkan kita memaksa orang lain beriman dengan pedang. Yang kita perangi siapa? Yang memerangi kita. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah, bukan untuk hawa nafsu kalian orang yang memerangi kalian. Tapi wala ta'tadu, jangan melampaui batas, mengganggu orang yang tidak berdosa. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Semua ayat Quran yang memerintahkan nabinya dan orang yang beriman perang, selalu hadirin sekalian menegaskan bahwa peperangan bukan dimulai dari kita. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka menghentikan perbuatan mereka, maka tidak boleh kita melakukan serangan kecuali pada orang yang zalim. Allah As-Salam, ya. Kalau seandainya Allah mengirimkan cobaan, bencana alam, ya, seperti katakan banjir, ya. Kemudian juga katakan umpamanya pemanasan global dan berbagai macam wabah penyakit yang menyebar, datangnya semua ini kan akibat dari tangan manusia. Kemudian terjadi atas izin Allah untuk peringatan kepada mereka agar mereka kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kembalinya mereka pada Allah, alam akan kembali harmoni dan stabil. Tapi dengan dibiarkannya orang berbuat dosa tanpa peringatan, orang akan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu selalu hadirin sekalian, datangnya berbagai macam bencana akibat dari ulah perbuatan kita, sebagaimana firman Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan akibat dari ulah perbuatan tangan manusia. Ini Covid yang menyebar, ulah perbuatan manusia. Sekarang cacar bopeng juga lagi mau menyebar lagi hadirin sekalian. Vaksinnya sudah disiapkan, siapkan juga biayanya.
Dalam kondisi rakyat lagi susah seperti ini, dunia ternyata memulai lagi untuk menyebarkan penyakit-penyakit yang bermacam-macam. Menteri Kesehatan mengatakan tidak berbahaya. Kalau orang yang pernah hidup 50 tahun yang lalu, ya hadirin sekalian, di saat cacar bopeng masih ada hadirin sekalian, ya, kita terakhir di cacar bopeng pada masa sekolah SD. Itu orang yang kena cacar itu luar biasa hadirin sekalian. Di samping wajahnya bernanah, panas tinggi yang tidak turun-turun, ya, dan penderitaannya luar biasa besarnya. Seharusnya sebelum menyebar dicegah. Kalau ada orang yang terinfeksi, seharusnya apa? Seharusnya diisolasi dan seluruh hadirin sekalian pintu-pintu masuk udara maupun lautan dijaga. Tapi ternyata setelah menyebar penyakit tersebut, ya, baru mereka hadirin sekalian turun tangan. Kemudian orang-orang yang berusaha mencari keuntungan dari apa? Penjualan vaksin juga mulai aktif hadirin sekalian walaupun di atas penderitaan rakyat. Kalau Allah As-Salam, Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang memberikan apa? Yang memberikan keamanan. Nah, di saat kita ini selalu hadirin sekalian menjaga diri kita untuk melakukan gangguan terhadap orang lain, memelihara betul-betul keselamatan orang lain, kita akan mendapatkan juga anugerah jawaban dari As-Salam. Pada saat kita betul-betul hadirin sekalian menaburkan rasa aman, tidak melakukan kerusakan di muka bumi, kita akan mendapatkan juga apa? Janji dari Al-Mu'min. As-Salam Al-Mu'min. Ini merupakan nama-nama Allah yang menderaskan apa? Juga nama sebelumnya. Agar orang tidak salah faham, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Kemudian Allah tambahkan lagi dengan namanya Al-Muhaimin. Agar apa? Orang tidak beranggapan bahwa ada orang yang mampu untuk intervensi di luar pengetahuan Allah. Al-Muhaimin artinya satu-satunya pemilik hegemoni yang dominan, di mana seorang pun tidak akan lepas daripada apa? Daripada dominasi Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhaimin. Al-Aziz, sebagaimana dia Rahman, Rahim, Salam, Mu'min, tapi bagi mereka-mereka yang bersikap angkuh dan sombong, maka dia akan hadapi dengan namanya Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Jadi yang berhadapan dengan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir juga yang memiliki perangai yang sama. Orang yang sombong, yang angkuh, yang jabbar, yang suka berbuat aniaya, wal mutakabbir yang bersikap sombong, dia akan berhadapan dengan nama-nama tadi. Adapun orang yang berserah diri, yang menjaga keamanan sekelilingnya, tidak melakukan kerusakan, merendah di hadapan Allah, ini yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat jabbar, mutakabbir haram untuk kita miliki. Karena dua sifat ini kalau ada pada kita akan menimbulkan kerusakan. Tapi ada pada Allah untuk menghukum para mutakabbir dan mereka-mereka yang melakukan kejahatan di atas muka bumi. Bukan untuk hamba-hambanya yang merendah, yang bertawadhu, tapi Allah akan hadapi orang-orang yang jabbar dan mutakabbir dengan nama-nama tersebut. Kira-kira adil enggak ibu-ibu sekalian? Orang yang baik sama yang zalim diperlakukan sama? Adil enggak? Yang satu tawadhu berbuat kebaikan, merendah, yang satu sombong dan angkuh dihadapkan dengan namanya Ghafurur Rahim. Tidak akan ada orang nanti akhirnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi nama-nama tadi sebetulnya merupakan nama-nama ya, yang berisikan janji, harapan, kabar gembira dan juga peringatan bagi kita semua. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Nanti Ustaz Hamzah insyaAllah akan menjelaskan secara detail tambahan dari apa yang saya sampaikan. Cuma sebagai penutup, pada surat Ghafir Allah memulai suratnya dengan apa? Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzitauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allah adalah pengampun dosa, penerima taubat. Ghafirid dzambi wa qabilit taubi. Tapi jangan main-main. Syadidil iqab, bagi mereka yang sombong, yang tiran, yang tidak menyesali dosa mereka, memperbaiki perbuatannya, syadidil iqab, dia maha pedih siksanya. Bagi mereka yang butuh, yang lemah, dzitaul, Allah pemilik karunia yang akan menaburkan karunia-Nya bagi mereka-mereka yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ghafiriz dzambi, qabilit taubi, syadidil iqab, bitauli, la ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya, ilaihil masir. Maka para jamaah sekalian, untuk dapat memahami nama Allah, jangan baca nama Allah terpisah-pisah dan sepotong-sepotong. Diambil nama Allah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir atau Al-Qahar. Kalau dia baca hari ini sekalian nama ini terpisah, akan muncul nanti hanya apa? Dugaan buruk tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat membaca nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam satu kesatuan, menerangkan di samping Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah juga akan menghukum, membalas mereka-mereka yang melakukan kejahatan dan kecurangan di atas muka bumi. Maka barang siapa yang mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, hendaklah kita meneladani Allah Subhanahu wa taala pada asma-asmanya yang amat indah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan mengenal zatnya. Karena mustahil bagi kita yang penuh keterbatasan, tapi mengenali nama-namanya akan menumbuhkan rasa yakin, tentram, aman dan harapan di hati kita semuanya. Hingga kita tidak berburuk sangka pada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, para jamaah, kalau di hati para jamaah ada perasaan sakit hati pada orang, kerabat, tetangga, masyarakat yang pernah berbuat aniaya pada kita, niatkan di hati kita, kita berikan maaf dan kita ikhlaskan. Mudah-mudahan dosa-dosa Bapak Ibu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.